Keris Empu Gandring merupakan keris yang dipesan oleh Ken Arok yang pada awal abad ke-13 menjadi prajurit dari Kerajaan Tumapel, sekarang Singosari di Malang. Keris ini dipesan oleh Ken Arok untuk menghabisi majikannya sendiri, yaitu Tunggul Ametung, yang saat itu menjadi Akuwu camat di Tumapel. Hal ini dilakukan karena Ken Arok jatuh cinta dengan istri Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes. Ken Arok kemudian memesan keris kepada seorang pandai besi terkenal bernama Empu Gandring. Empu Gandring menjanjikan keris ampuh untuk membunuh Tunggul Ametung yang sakti dalam waktu 1 tahun. Namun selang beberapa bulan, Ken Arok sudah tidak sabar. Ia pun nekat merebut keris yang belum sempurna dan menusukkannya ke dada Empu Gandring hingga tewas. Setelah membunuh Empu Gandring, Ken Arok kembali ke Tumapel dan sengaja meminjamkan kerisnya kepada rekannya sekaligus Panglima Tumapel yang bernama Kebo Ijo. Malam berikutnya Ken Arok mengambil keris itu dari Kebo Ijo dan menyusup ke kamar Tunggul Ametung, lalu membunuhnya. Keesokan harinya Kebo Ijo diadili karena keris yang diduga miliknya ditemukan menancap pada mayat Tunggul Ametung. Kebo Ijo kemudian dieksekusi mati dengan menggunakan keris Empu Gandring. Setelah Tunggul Ametung meninggal, Ken Arok menyatakan dirinya sebagai Akuwu baru Tumapel dan menikahi Ken Dedes. Saat dinikahi Ken Arok, Ken Dedes tengah mengandung anak Tunggul Ametung yang setelah lahir diberi nama Anuspati. Sementara itu Ken Arok sebelumnya sudah menikah dengan perempuan yang bernama Ken Umang. Dalam riwayat menjelaskan bahwa Resi Lohgawe yang merupakan guru Ken Arok pernah meramalkan siapapun yang bisa menjadikan Ken Dedes sebagai istri, maka segala keinginan akan tercapai dengan mudah. Ken Arok setelah menjadi penguasa Tumapel, Ken Arok kemudian mendirikan kerajaan Singosari pada 1222 dan menobatkan dirinya sebagai raja pertamanya. Ketika Anuspati dewasa, ia mengetahui bahwa Ken Arok yang membunuh ayah kandungnya, Tunggul Ametung. Anuspati kemudian mengutus Ki Pangalasan untuk membunuh Ken Arok dengan keris Empu Gandring. Rencana tersebut berhasil dilaksanakan. Untuk menghilangkan jejak, Anuspati kemudian membunuh Ki Pangalasan dengan keris Empu Gandring. Sepeninggal Ken Arok, Anuspati kemudian naik tahta sebagai penguasa Singosari pada 1227. Namun kabar pembunuhan Ken Arok didengar oleh Tohjaya, anak dari Ken Arok dengan Ken Umang, yang segera menyusun rencana pembalasan untuk membunuh Anuspati. Tohjaya berhasil membunuh Anuspati ketika sedang menggelar sambung ayam di sekitar Kutaraja Singosari. Setelah itu Tohjaya mengambil alih kekuasaan kerajaan Singosari pada tahun 1248. Namun pada akhirnya Tohjaya juga dibunuh dengan keris Empu Gandring oleh Ronggowuni, putra dari Anuspati. Ronggowuni kemudian naik tahta menjadi penguasa kerajaan Singosari dari tahun 1248 hingga 1272. Dalam kitab Pararaton maupun Negara Kertagama, Ronggowuni juga dikenal sebagai Wisnuwardana. Ketika Ronggowuni menjadi penguasa kerajaan Singosari, ia memerintah untuk memusnahkan keris Empu Gandring dengan membuangnya ke dalam kawah gunung. Ronggowuni meyakini bahwa keris tersebut telah menjadi biang kegaduhan
dalam pemerintahan Singosari, sehingga seperti kutukan Empu Gandring, orang yang terbunuh oleh keris Empu Gandring sebanyak 7 orang, yaitu korban keris Empu Gandring itu diantaranya yang pertama Empu Gandring, yang kedua Tunggul Ametung, yang ketiga Kebo Ijo, yang keempat Kenarok, yang kelima Ki Pangalasan, yang keenam Anuspati, dan yang ketujuh Toh Jaya. Sekianlah cerita tentang kesaktian keris Empu Gandring yang ternyata kesaktiannya sangat tinggi hingga mampu mempengaruhi seluruh keturunan kerajaan dan orang-orang sakti pada zaman kerajaan Singosari. Semoga kita selalu bisa mengambil sisi baik dari seluruh cerita Nusantara, termasuk keris sakti Empu Gandring ini yang mampu memporak-porandakan pemerintahan kerajaan Singosari. Sekian, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dari video ini awal sampai akhir. Jika ada request video atau apapun, silahkan tulis di kolom komentar. Tentunya buat kalian semua, jika suka dengan konten video ini, jangan lupa like dan subscribe. Jika kalian tidak suka tentang konten video ini, dislike aja videonya, juga tidak apa-apa. Sekian, terima kasih. Selaku pembuat konten video, pamit untuk undur diri.